warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anak semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun kita masih belajar dari rumah. Oke, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayu Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, saya ingatkan nih kepada anak-anak semua, apabila ingin keluar dari rumah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Oke ya? Nah, kita akan membahas pertemuan kali ini mengenai diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial atau diferensiasi sosial. Nah, ini merupakan salah satu bentuk atau pembahasan pada bab ketiga. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan diferensiasi sosial. Nah, kalau semalam kita membahas mengenai struktur, mengenai susunan, nah sekarang kita membahas yang namanya diferensiasi. Kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, different. Different artinya adalah perbedaan, ya kan? Nah, sama. Nah, dalam diferensiasi sosial ini, kalau kita artikan hakikatnya, ialah pengelompokan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia, tetapi masih dalam satu jenis yang sama. Nah, untuk diferensiasi sosial ini, dia ada yang heterogenitas. Nah, kalau seandainya yang dilihat dari heterogenitas, itu seperti ciri fisik. Nah, ciri fisik itu yang seperti apa? Misal nih, rambut lurus, rambut keriting, rambut ikal. Itu dimiliki oleh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Nah, berbedanya ya seperti itu. Ada yang memiliki rambut lurus, ada yang memiliki rambut ikal, ada yang memiliki rambut keriting. Sama juga dengan kulit. Nah, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang. Nah, ini ialah ciri atau perbedaan dari yang namanya diferensiasi heterogenitas. Nah, sedangkan untuk mereka-mereka atau untuk diferensiasi sosial yang satu jenis, contohnya itu ialah agama, kemudian suku bangsa, kemudian ras, kemudian apalagi profesi. Nah, itu merupakan sebuah diferensiasi. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, maka akan muncullah bentuk-bentuk diferensiasi. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari diferensiasi? Nah, yang pertama kita bedakan atau kita sebutkan, yang pertama ialah diferensiasi agama. Nah, kalau kita bahas di Indonesia, agama di Indonesia ada 6, ya kan? Nah, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, kemudian ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, ini adalah sebuah sistem kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Nah, setiap ajaran ini memiliki caranya masing-masing. Nah, manusia bebas untuk memilih mana yang dipercayainya sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Nah, untuk agama ini, ya tujuannya tetap sama, yaitu meminta pertolongan atau menyembah kepada Tuhan. Namun dari setiap agama itu memiliki Tuhannya masing-masing. Kalau dari sebuah lagu, Tuhan kita itu sama, ya kan? Cuma caranya saja yang berbeda. Nah, ini merupakan sebuah perbedaan, namun kondisinya masih hal yang sama. Nah, ini kita sebut dengan diferensiasi horizontal, karena berbeda tapi masih dalam dataran yang sama. Nggak ada perbedaan antara kita misalnya ini, manusia, misalnya itu. Saya seorang muslim, kemudian ada teman saya Nasrani, ada teman saya Konghucu dan sebagainya. Nah, itu kami masih dalam taraf yang sama, tetapi perbedaan kami hanya berasal dari agamanya saja. Nah, inilah yang disebut dengan diferensiasi untuk agama. Nah, yang kedua ialah ras. Nah, ras ini merupakan perbedaan pada ciri fisik manusia. Nah, kalau kita bahas, ya kan, satu persatu,
ciri manusia itu nggak ada yang sama. Atau setiap manusia yang ada di bumi ini tidak memiliki perbedaan yang jauh. Tapi ada saja perbedaan di setiap manusia. Bahkan seorang yang kembar identik pun pasti memiliki yang namanya perbedaan. Nah, itulah yang kita sebut dengan diferensiasi. Nah, untuk ras sendiri, terdapat 3 golongan, yaitu ras Mongoloid. Nah, ras Mongoloid ini memiliki ciri-ciri kulit yang sawo matang. Kemudian yang kedua ialah ras Negroid. Nah, ras Negroid ini ialah ras yang memiliki ciri-ciri kulit gelap. Sedangkan yang ketiga ialah ras Kaukasoid. Nah, ras Kaukasoid ini ialah ras yang memiliki ciri kulit putih. Nah, untuk penjabarannya nanti ada di samping sebelah sini. Nah, itu ialah pembagian perbedaan diferensiasi berdasarkan ras. Nah, yang ketiga ialah diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Nah, untuk di Indonesia sendiri terdapat 319 suku bangsa menurut Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven memiliki 319 suku yang terdiri dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat di Indonesia ini terdapat 119 suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, apa saja? Nah, banyak sekali. Bahkan dalam satu provinsi bisa lebih dari 5 atau lebih bahkan untuk setiap provinsinya itu. Ada suku Aceh misalnya. Aceh itu provinsi. Sukunya ada di provinsi Aceh itu ada lagi sukunya. Kalau misalnya nih kita contohkan Sumatera Utara. Orang Medan, identiknya sukunya adalah Batak. Tapi di dalam suatu provinsi Medan itu bukan hanya sekedar Batak. Nah, di Batak ini banyak lagi sukunya. Banyak lagi di bawah penjabarannya. Begitu juga misalnya di Minang. Minang sama, dia memiliki marga kalau di dalam bahasa Batak. Nah, marga ini dimiliki juga oleh orang Minang. Ada Jamba, ada Caniago misalnya. Nah, dan lain-lain. Nah, ini baru saja sekitaran Sumatera. Sudah berbeda-beda. Bahkan di Provinsi Riau bukan hanya suku Melayu saja, tapi ada Sakai, ada Talang Mama. Nah, itu beda. Walaupun identiknya itu ialah Melayu. Nah, ini merupakan diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Oke? Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, diferensiasi berdasarkan jenis kelamin. Nah, kalau kita artikan jenis kelamin dengan gender apakah sama? Saya tanya nih kepada anak-anak semua, apakah jenis kelamin dan gender itu sama? Apakah jawabannya iya atau jawabannya tidak? Nah, kita akan pecahkan pertanyaan tersebut. Untuk jenis kelamin, nah, dengan gender itu ialah dua hal yang berbeda. Jadi kalau seandainya ditanya jenis kelaminnya apa, hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki dan perempuan ini sama? Beda. Nah, makanya termasuk dalam bentuk-bentuk diferensiasi sosial jenis kelamin. Walaupun hanya ada dua. Nah, sedangkan gender itu apa? Nah, kalau nanti ditanya laki-laki, gendernya bukan laki-laki misalnya. Nah, laki-laki itu adalah jenis kelamin. Sedangkan gender di sini ialah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Nah, contoh laki-laki aktivitasnya misalnya dalam sebuah rumah tangga, ya kan? Nah, bertugas sebagai kepala keluarga. Nah, ini berarti gendernya laki-laki. Sedangkan untuk gendernya perempuan, nah, mengurusin rumah tangganya. Dari segi penampilan, yang menggunakan jilbab itu ialah perempuan.
Nah, yang menggunakan peci, menggunakan lobby, seperti kopiah. Nah, itu adalah laki-laki. Nah, ini adalah gender, aktivitas yang dilakukan. Ingat ya, gender dengan jenis kelamin itu berbeda. Jenis kelamin ialah alat vitalnya, sedangkan gender ialah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Oke? Nah, kita harus bisa membedakan. Nah, itu merupakan bentuk dari diferensiasi yang keempat. Nah, diferensiasi yang kelima ialah pekerjaan atau profesi. Nah, diferensiasi untuk profesi sendiri juga berbeda-beda. Kalau kita listkan, profesi itu sangat banyak sekali. Apa yang dilakukan, apa yang menghasilkan uang, yang dilakukan oleh seseorang, itu kita sebut dengan profesi. Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan mendapatkan imbalan, dengan mendapatkan upah, dengan mendapatkan uang, ya kita sebut dengan profesi. Cari butut itu profesi. Jadi biduan itu profesi. Bahkan jadi maling pun itu disebut dengan profesi. Namun bedanya konteksnya kalau kita sebutkan secara utuh apa arti profesi, hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Bukan hanya sekali dilakukan, habis itu sudah tidak. Itu bukan disebut dengan profesi. Oke ya. Nah, kalau kita artikan, kalau kita bagikan profesi banyak kan? Banyak. Ada guru, ada polisi, ada politikus, ada satpam, ada dokter, dan sebagainya. Cobalah kalian listkan seluruh Indonesia ini berprofesi sebagai apa. Saya yakin jawaban kalian pasti akan banyak sekali. Nah, itu merupakan diferensiasi yang kelima. Nah, untuk yang keenam ialah diferensiasi klan. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi klan? Klan, kalau kita artikan, ialah garis keturunan. Nah, kalau dari garis keturunan, diferensiasinya, perbedaannya itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Nah, yang pertama ialah patrilinear. Nah, apa sih yang dimaksud dengan patrilinear? Nah, patrilinear ialah garis keturunan yang diambil dari ayah. Nah, jadi, rata-rata di Indonesia menganut sistem patrilinear ini, Nah, patrilinear itu garis keturunan yang diambil dari ayah. Maksudnya yang seperti apa? Saya contohkan misalnya suku Batak. Nah, suku Batak ini garis keturunannya ialah patrilinear. Kenapa dikatakan demikian? Karena misalnya seperti ini. Apabila terjadi perkawinan antara marga Sirait dengan marga Siregar, ayahnya Sirait, ibunya Siregar. Nah, ketika mereka menikah, memiliki seorang anak, maka anak tersebut, baik laki-laki, baik perempuan, ialah marganya Sirait. Dia mengikuti garis keturunan ayahnya, bukan garis keturunan ibunya. Kenapa? Karena ini dia tadi, orang Batak menganut sistem patrilinear, yang garis keturunannya diambil dari diambil dari ayahnya. Ibarat juga seperti orang Jawa. Nah, orang Jawa juga menganut sistem patrilinear. Garis keturunan itu diambil dari keturunan ayah. Misal nih, saya orang Jawa, ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Melayu. Nah, Melayu juga menggunakan sistem patrilinear. Nah, ibu saya orang Melayu, bapak saya orang Jawa. Kalau seandainya mereka menikah, gitu kan? Nah, lalu saya orang apa? Nah, saya adalah keturunan Jawa, karena garis keturunannya diambil dari ayah. Nah, yang kedua ialah matrilinear. Nah, matrilinear itu artinya apa? Kebalikan dari patrilinear. Matrilinear adalah garis keturunan yang berasal dari ibu. Jadi semua silsilah keturunannya itu bukan dari ayahnya, melainkan dari ibu. Nah, ada beberapa suku di Indonesia yang menganut sistem patrilinear ini. Contohnya, salah satu suku di Sumatera Barat.
suku Minang di Sumatera Barat ada yang menganut sistem matrilinear. Nah, jadi sistem garis keturunannya itu berasal dari ibu. Kalian pernah nggak mendengar istilah atau pernah nggak mendengar dari Sumatera Barat yang melamar itu bukan laki-laki? Misalnya dalam sebuah perjodohan atau dalam sebuah pernikahan, ada yang melamar itu yang seharusnya nih kan, kalau misalnya kebanyakan di wilayah umum, yang melamar itu laki-laki yang datang ke perempuan, gitu ya kan? Yang memberikan seserahan itu adalah laki-laki. Nah, secara umumnya seperti itu. Nah, ini ialah patrilinear. Nah, ada beberapa hal atau beberapa suku di Sumatera Barat yang melamar itu ialah perempuan. Yang mengeluarkan itu adalah perempuan. Nah, karena mereka menganggap bahwasanya perempuan ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan laki-laki. Nah, ini disebut dengan matrilinear. Garis keturunan itu diambil dari ibu. Nah, selain di Sumatera Barat, di Sulawesi Selatan juga ada suku yang menggunakan sistem matrilinear atau garis keturunan yang diambil dari ibu. Nah, saya punya pertanyaan ini. Kalau seandainya si laki-laki ialah patrilinear, si perempuan matrilinear, lalu kalau seandainya mereka menikah, nah garis keturunannya bagaimana? Apakah dia patrilinear ataukah dia matrilinear? Nah, ini kalau misalnya saya jelaskan, saya juga merasa cukup sulit. Nah, jadi kalau saya menjawab itu seperti ini. Kalau seandainya laki-lakinya orang Batak, perempuannya adalah orang Minang, nah, yang mana dua suku ini memiliki garis keturunan yang berbeda. Orang Minang tadi ini misalnya yang matrilinear, nah orang Batak kan tetap dia patrilinear. Ketika mereka menikah, anaknya nanti patrilinear kah atau matri? Nah, cara menjawabnya berdasarkan di mana mereka tempat tinggalnya, berdasarkan di mana mereka berdomisili. Kalau seandainya berada di lingkungan yang perempuan, nah maka si laki-laki ini harus mengikuti. Berarti garis keturunan anaknya nanti ialah matrilinear. Kenapa? Karena berada pada kawasan lingkungan matrilinear. Nah, sebaliknya kalau seandainya si perempuan tadi yang matrilinear mengikuti kepada yang laki-laki, maka nanti garis keturunannya itu adalah patrilinear. Kenapa demikian? Karena berada di lingkungan yang laki-laki. Nah, jadi kalau seandainya di luar itu semua, nah itu nanti diserahkan kepada keluarganya lah ya kan, mau ngikut ayah atau mau ngikut ibu. Nah, terkadang terjadinya perkawinan campuran ini, nah ini dia tadi, nah kalau misalnya kita kemarin bahas asimilasi dan akulturasi, kalau seandainya mereka bergabung tanpa membentuk sebuah kebudayaan baru, nah berarti mereka mengikuti nanti salah satunya. Tapi kalau seandainya mereka berbaur dan membentuk sebuah kebudayaan baru, maka unsur-unsur patri dan matrinya itu akan hilang. Dan biasanya nanti itu akan mendominasi kepada salah satu pihak. Nah, ketika akulturasi, terjadi percampuran antara dua kebudayaan yang menjadi satu, nggak seret, maka akan muncul yang namanya dekulturasi. Dekulturasi ini keterpaksaan mengikuti salah satu dari suku tadi. Nah, itu merupakan diferensiasi sosial yang keenam, yaitu diferensiasi klan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai diferensiasi sosial. Nah, akan kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.